Selamat datang di kelas mata kuliah penginjilan lintas budaya bersama saya Adelina Giawa, NIM 08012162, Prodi Teologi semester 6 dengan dosen pengampu Pendeta Erlina Waruhu, Magister Teologi. Sekarang kita akan masuk dalam materi penginjilan lintas budaya. Bab 1, introduksi penginjilan lintas budaya atau pengenalan penginjilan lintas budaya. Penginjilan adalah sebuah kosakata yang sangat umum dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan sebagai warga gereja. Dasar Alkitabiah yang paling jelas bagi penginjilan yaitu amanat agung Kristus yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Diambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Selain amanat agung, ada beberapa alasan lain mengapa kita harus melakukan penginjilan, yaitu Allah menghendaki semua orang diselamatkan. 2, kasih kepada Kristus dan sesama. 3, ketaatan sebagai bukti kasih. 4, kerelaan. Pengertian penginjilan lintas budaya ada beberapa definisi, yaitu menurut Archbishop Komite tahun 1918 mendefinisikan kata menginjili adalah untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus sehingga semua orang akan datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai juru selamatnya dan untuk melayani Dia sebagai Raja dalam persekutuannya gereja. Sedangkan menurut J.I. Packer mendefinisikan penginjilan sebagai memberitakan Injil, kabar baik. Penginjilan adalah pengkomunikasian yang dilakukan oleh orang Kristen sebagai penyambung lidah Allah yang menyampaikan berita pengampunan Allah kepada orang berdosa. Jadi, tujuan penginjilan ini adalah untuk memproklamasikan Kristus, bukan yang lain. Penginjilan lintas budaya ini dapat kita konsep penginjilan lintas budaya ini yaitu Allah, misi, dan dunianya. Jadi, Allah adalah sosok yang harus dijunjung tinggi, dimuliakan, dan misinya adalah misi yang melakukan misi adalah manusia atau murid-murid orang percaya yang mereka jangkau adalah seluruh dunia. Konsep penginjilan lintas budaya menurut S.K. Lingverte dan M.K. karena bahwa lintas budaya adalah kumpulan dari banyaknya karakter kehidupan yang berbeda, terdiri dari banyaknya bentuk, ide, kepercayaan, nilai-nilai, adat istiadat, dan tingkah laku yang digunakan sehari-hari sebagai kebiasaan di suatu daerah. Pengertian dari penginjilan lintas budaya adalah melakukan penginjilan kepada mereka yang mempunyai budaya yang berbeda-beda dengan si penginjil. Pengertian mempunyai budaya yang berbeda-beda tidak harus berarti melakukan penginjilan di luar negeri atau melakukan penginjilan kepada suku bangsa yang berbeda-beda dengan si pembawa berita kabar baik itu. Pada kenyataannya, penginjilan lintas budaya dapat dilakukan kepada orang-orang yang sama suku, bangsa, dan sepenginjil. Sebagai contoh, orang-orang dari suku Jawa dapat mempunyai worldview yang berbeda-beda dan mempunyai budaya yang berbeda pula. Contohnya, si A yang tinggal di desa akan berbeda budaya dengan si B.
yang tinggal di kota besar dan yang akan berbudaya berbeda dengan si C yang harus di luar negeri, walau mereka semua berasal dari suku bangsa yang sama. Jadi, penginjilan lintas budaya dapat diartikan suatu pelayanan untuk membawa misi Kristus keluar dari kelompoknya dan pergi kepada kelompok lain yang berada di suatu tempat yang berbeda kultur dan bahasanya. Penginjilan lintas budaya merupakan misi di mana pelayanan lebih khusus karena jangkauannya bukan lagi bersifat lokal dan internal, melainkan interlokal, internasional, dan interkultural, sehingga disebut penginjilan lintas budaya. Pelayanan misi lintas budaya ini sangat penting, di mana setiap orang dituntut untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengemban amanat agung, yaitu memberitakan kabar baik kepada semua orang sampai ke ujung bumi sekalipun. Apabila tidak ada orang yang bergerak atau pergi untuk memberitakan Injil, maka mustahil mereka yang ada di dalam pelosok atau daerah atau negara tertentu yang terisolasi dapat mendengarkan Injil. Penginjilan lintas budaya ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu penginjilan lintas budaya dalam negeri atau lokal dan penginjilan lintas budaya luar negeri. Penginjilan lintas budaya dalam negeri yaitu satu pelayanan misi yang terdapat di dalam negeri atau masih dalam satu negara, tetapi berbeda ras, suku, budaya, dan bahasa. Sebagai contoh, ada seorang hamba Tuhan berasal dari suku Jawa pergi memberitakan Injil kepada suku Dayak atau salah satu suku-suku yang ada di Indonesia. Ini disebut misi lintas budaya dalam negeri. Biasanya, seseorang yang melayani memberitakan Injil dalam negeri disebut penginjil. William Carey memberi reaksi sebagai tanggapan penolakan terhadap sikap seperti ini dalam tulisannya seperti ini. Sudah dibukukan bahwa di tengah-tengah bangsa kita sendiri banyak yang dikerjakan. Di tengah-tengah lingkungan kita banyak orang yang sama angkuhnya dengan orang-orang biadab dari Laut Selatan. Dan karena itu kita punya cukup kerja di dalam negeri tanpa pergi ke negara-negara lain. Bahkan ada ribuan di negeri kita yang jauh dari Allah. Jadi kita sebagai seorang penginjil, marilah kita memanfaatkan diri kita untuk menginjil. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri saja ketika kita sudah memintakan Injil, itu sudah sangat luar biasa. Dengan melihat mereka kembali atau mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, itu sudah sangat luar biasa. Jadi penginjilan dalam lintas budaya dalam negeri itu sangat penting. Sedangkan penginjilan lintas budaya luar negeri adalah suatu pelayanan memberitakan Injil yang ditujukan kepada kelompok-kelompok budaya atau komunitas tertentu di negara lain yang berbeda dengan bahasa, juga peradabannya. Seorang yang terlibat dalam pelayanan lintas budaya ke luar negeri biasanya disebut sebagai misionaris. Padahal sebenarnya ungkapan itu juga ditujukan kepada mereka yang memberitakan Injil di dalam negeri. Perbedaan misi luar negeri dengan misi dalam negeri bukanlah perbedaan prinsipal, melainkan hanyalah perbedaan batasan atau skop. Artinya kedua misi ini sama-sama penting dan setiap orang terjun di dalamnya disebut misionaris, yaitu misionaris lokal dan misionaris internasional. Jadi penginjilan lintas budaya ini dalam introduksi atau pengenalan lintas budaya ini sangat penting, baik dalam melakukan penginjilan dalam negeri dan terlebih-lebih di luar negeri. Baik, sekarang kita akan melanjutkan materi kita bab 2, yaitu budaya dalam kerangka pikir misiologi. Dalam memahami budaya, setiap orang memiliki budaya dan tidak seorang pun dapat dipisahkan dari budayanya sendiri. Tantangan berat bagi para misionaris atau baik dalam maupun luar negeri adalah mengidentifikasi diri dengan orang-orang yang dilayani,
Untuk itu, mereka dituntut memahami budaya kelompok masyarakat yang dituju. Langkah pertama untuk belajar budaya-budaya lain adalah menguasai budaya sendiri. Apakah arti budaya itu? Budaya menurut para sarjana antropologi adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal, kuncaraningrat. Budaya adalah sejumlah kebiasaan yang saling berkaitan, antropolog as Boaskruptin dan lain-lain. Budaya adalah organisasi sosial yang direfleksikan oleh keseluruhannya dan menurut Loic-Quast menjelaskan bahwa budaya memiliki 4 lapisan yang terdiri dari tingkah laku, nilai-nilai, kepercayaan, dan cara pandang dunia. 4 lapisan ini memiliki beberapa definisi, yaitu 1. Tingkah laku, apa yang dapat atau dikerjakan. Lapisan yang paling luar adalah tingkah laku yang dapat diamati dengan mudah. Hal-hal yang dapat diamati adalah kebiasaan-kebiasaan serta bahasa-bahasa dalam bentuk dan arti. Rangkaian antara bentuk-bentuk dan arti menghasilkan suatu simbol. 2. Nilai-nilai, apa yang baik atau yang terbaik. Tingkah laku kebanyakan bersumber dari suatu sistem nilai-nilai atau standar tingkah laku dan pertimbangan yang memberikan tuntutan ke dalam hal apa yang baik dan indah atau terbaik dalam terindah. Sistem nilai biasanya tumpang tindih dengan budaya. Pertanyaan, apa yang baik atau yang enggak? Menentukan pernyataan apa yang dibutuhkan. Contoh, di Irlandia jumlah penduduk lebih besar dari persediaan makanan. Penduduknya sering mengalami kekurangan makanan yang amat dahsyat dan itu sudah biasa bagi mereka. Oleh karena itu ada kebutuhan yang nampak dan mendesak, yaitu mengurangi jumlah penduduknya, tetapi karena jumlah mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Kristen yang menolak KB, maka jalan keluarnya adalah menyusun dan mengembangkan kebudayaan dengan suatu anjuran yang menyerupai keharusan setiap penduduknya diminta untuk tidak menikah sebelum berusia 30 tahun. Akhirnya, laju pertambahan penduduk bisa dikurang karena adanya penundaan pernikahan. 3. Kepercayaan-kepercayaan. Nilai-nilai merupakan refleksi dari kepercayaan-kepercayaan. Seringkali kepercayaan-kepercayaan dipertahankan secara teoritis, tetapi tidak memengaruhi nilai-nilai atau tingkah laku. Sistem kepercayaan-kepercayaan berperan untuk memberikan tuntutan kepada masyarakat setempat dalam mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan. Contoh, perang antara suku Madura dengan suku Dayak di Kalimantan Barat. Suku Dayak identik dengan kekristenan yang percaya bahwa tidak diperbolehkan membunuh manusia. Tetapi kebutuhan akan kelangsungan hidup dan kejayaan suku tersebut membuat mereka memilih membunuh daripada tetap mengikuti kepercayaannya. 4. Cara pandang dunia. Cara pandang dunia adalah keyakinan dasar seseorang yang berfungsi sebagai lensa tafsir terhadap kenyataan dan penuntun setiap suatu keputusan. Contoh, orang dari suku Jawa percaya ada hari-hari tertentu yang baik, yang biasa mendatangkan kebaikan, dan ada hari-hari tertentu yang baik, yang mendatangkan sial. Jika ada rumah tangga yang berhasil atau gagal sering ditafsirkan karena pengaruh hari perkawinan. Sifat umum dari budaya yaitu 1. Allah menciptakan budaya. 2. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk berbudaya. 3. Budaya telah rusak bersama dengan rusaknya gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Jadi, dalam hal budaya, Allah juga menciptakan budaya. Jadi, tidak salah kalau orang memiliki berbagai perbedaan-perbedaan budaya setempat. Injil dan budaya.
Dalam bagian ini kita akan melihat Injil dan budaya. Injil vs budaya. Saudara-saudaraku, ketika berhadapan dengan budaya, Injil sering menghadapi dua kemungkinan, yaitu Injil menelan budaya atau budaya menelan Injil. Menurut saya, tergantung seorang penginjil, apakah ia dapat ditelan oleh budaya atau budaya Injil menelan budaya. Saya menyarankan di sini lebih baik Injil yang menelan budaya daripada budaya menelan Injil. Analisa budaya. Agar tidak terjadi kekeliruan, para utusan Injil harus menganalisa budaya sesuai dengan tahapan-tahapannya, sehingga ada peluang untuk membuka pintu masuk bagi penginjil. Tahapan ini terbagi dalam 3, yaitu tahapan fenomenologis, tahapan ontologis, dan tahapan misiologis. Tahapan fenomenologis adalah menyelidiki dengan panca indera atau pengamatan. Tahapan ontologis berusaha menggali lebih dalam lagi untuk mengetahui realita yang sebenarnya, atau mengevaluasi, menerima, menjelaskan realita, menegaskan. Sedangkan tahap misiologis yaitu menggabungkan pendekatan emik dan etik, rela bekerja dalam ketegangan yang timbul. Jadi, sebagai kesimpulan dalam bab 2 ini, budaya dalam kerangka pikir misiologi, itu kita harus dapat memahami budaya yang kita injili dan mengetahui apakah kita dapat mempertahankan integritas kita sebagai penginjil, atau apakah kita bisa menginjil menelan budaya, tergantung si penginjil. Dan yang terakhir itu kita dapat menganalisa budaya yang sedang kita tuju, atau menyelidiki dengan apa saja kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh setiap daerah-daerah yang kita kunjungi. Sekarang kita akan masuk materi bab 3, yaitu petunjuk dan tantangan penginjilan lintas budaya. Bagian A, petunjuk bagi penginjilan lintas budaya. Ada 8 bagi misionaris yang ingin melakukan misi kontekstual lintas budaya, yaitu 1. Alkitab harus menjadi otoritas final dalam proses kontekstualisasi. Tidak boleh patuh kepada ideologi manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan sinkretisme. 2. Elemen suprakultural Injil harus dipelihara dalam proses kontekstualisasi. 3. Pemimpin lokal perlu berada di garis depan dalam merefleksikan hasil formulasi teologi, kontekstualisasi, struktur gereja, metode penginjilan. 4. Formulasi teologi perlu dibangun berdasarkan informasi refleksi teologi yang sebelumnya dan menjadi bahan dialog dengan komunitas gereja yang lebih luas untuk menolak bidat dan sinkretisme. 5. Sinkretisme perlu ditolak dalam proses refleksi teologi lokal. 6. Kesabaran dan kerendahan hati diperlukan oleh misionaris karena komunitas Kristen yang baru biasanya mencoba-coba untuk menjadi sinkretisme dan bidat. 7. Instrumen yang tepat diperlukan untuk menganalisa konteks sosial budaya masyarakat setempat. 8. Sebuah model kontekstualisasi yang menyeimbangkan Alkitab dan konteks sosial budaya harus dilakukan. Bagian B, tantangan para penginjil lintas budaya. Menjadi seorang penginjil lintas budaya adalah sebuah respon terhadap panggilan Allah, sekaligus sebuah keputusan besar. Betapa tidak seorang penginjil lintas budaya menghadapi
tantangan besar sekaligus kesempatan yang besar, yaitu mengadopsi sebuah budaya baru menjadi budayanya. Jikalau saya penginjil dulunya, jikalau sang penginjil dulunya adalah seorang Indonesia, maka ia harus menjadi seorang Kamboja ketika ia melayani di Kamboja. Ia harus menjadi seorang legenda di Afrika jika ia berada di Uganda, Afrika. Jika ia seorang Eropa, ia harus menjadi seorang Asia ketika ia berada di Asia. Jadi dalam tantangan penginjilan lintas budaya ini sangatlah banyak tantangan kepada seorang misionaris, karena contohnya ketika kita seorang orang Nias, ketika kita pergi ke daerah-daerah, maka kita akan menjadi seperti mereka atau menjadi sama seperti mereka. Namun kita harus tetap mempertahankan integritas kita sebagai seorang misionaris. Jadi dalam menghadapi tantangan dalam melayani Tuhan, kita sebagai misionaris membutuhkan dukungan doa, dana, dan persekutuan yang menguatkan jiwa, perasaan, dan kerohanian kita. Pelayanan lintas budaya adalah tantangan yang cukup rumit dan berat. Pada umumnya kita kurang mengerti bahwa setiap orang melayani suku lain harus belajar banyak tentang sifat, bahasa, dan cara hidup suku itu. Dalam tantangan ini kita harus mengerti atau menguasai beberapa hal, yaitu bahasa. Setiap bahasa yang terdapat di Indonesia mengandung ciri-ciri khas. Jika kita bicara soal rohani kepada seseorang, kita harus menguraikan dengan bahasa yang paling cocok untuk itu. Atau ketika kita melakukan penginjilan di suatu daerah dimanapun, kita harus memakai bahasa yang bisa mereka mengerti. Pandangan hidup setiap suku terbagi dari filsafat dan teologi mereka. Nilai-nilai. Kita harus mempelajari nilai-nilai yang dihargai oleh suku terabaikan itu. Kita sebagai penginjil harus menghargai nilai-nilai suku yang kita jaga itu. Kepemimpinan. Cara kepemimpinan setiap suku yang mempunyai ciri khas yang perlu diperhatikan oleh kita. Kita harus memperhatikan bagaimana cara kepemimpinan di suku-suku yang sedang kita injil itu. Organisasi lokal. Sistem organisasial sebuah suku yang penting untuk kita pelajari. Misalnya, hampir setiap suku di Indonesia memegang sistem bapak atau anak buah, tapi cara melaksanakannya cukup bervariasi. Jadi, tidak heran jika sebagian besar para penginjil dan pendeta melayani suku-suku terabaikan tidak bertahan lama dalam pelayanan. Mereka merasa pusing karena tantangan yang besar, karena dibimbing oleh pelayanan yang pusing karena itu dan kurang didukung oleh gereja dan saudara-saudara seiman. Marilah kita memperhatikan para pekerja lintas budaya, mendoakan dan menyokong mereka secara khusus agar mereka dikuatkan oleh Tuhan dalam mengemban tugas yang berat itu. Jika kita berusaha mengenal dan membantu para penginjil lintas budaya, kita juga telah mengambil bagian dalam pengkabaran Injil, karena orang-orang yang belum pernah mengerti berita tentang Yesus Sang Juru Selamat. Di dalam hal penginjilan lintas budaya ini atau strategi penginjilan lintas budaya ini harus kita ketahui, atau petunjuk dan tantangan penginjilan lintas budaya ini perlu kita mengetahui petunjuk-petunjuk atau elemen suprakultural atau otoritas Alkitab, tingkah laku, nilai-nilai, kepercayaan, dan cara pandang pemimpin lokal menjadi lebih depan pada misionaris.
tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Kita harus mempersiapkan langkah-langkah kita itu, mempersiapkan diri, jauhkan kemalasan dan kejenuhan, fokus pada tujuan misi Allah, doa, komitmen, dan hidup kudus. Jadi dalam hal melakukan penginjilan lintas budaya ini sangat memerlukan yang namanya persiapan diri, dan kita harus mengerti apa saja kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh setiap budaya yang kita jangkau itu, dan memahami apa saja bahasa-bahasa, nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi demikian saja yang bisa saya paparkan pada materi ini. Sekian, terima kasih. Shalom.